Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan untuk kuartal ketiga terus dengan tidak segan-segannya mengharapkan perbankan. Resesi malah Anda dibutuhkan karena Anda dibutuhkan. Jadi Anda malah jadi pahlawan penyelamat resesi tadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan untuk kuartal ketiga pertumbuhan perekonomian Indonesia akan berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%. Artinya, perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Perekonomian Indonesia masih negatif pada kuartal ketiga karena sejumlah sektor penopang seperti konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor masih minus. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih diperkirakan pada zona kontraksi yaitu minus 3 hingga minus 1,5 pada kuartal ketiga ini. Dengan total outlook 2020 konsumsi kita berarti pada kisaran kontraksi minus 2,1 hingga minus 1%. Untuk konsumsi pemerintah di kuartal ketiga karena akselerasi belanja yang luar biasa mengalami positif sangat tinggi, yaitu 9,8 positif hingga 17%. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Iksan Mojo dalam jurnalnya The Indonesian Journal of Development Planning tahun 2020 menyatakan bahwa negara dengan menganut sistem ekonomi Pancasila, Indonesia terbuka akan isu-isu global dan bahkan kebal dengan permasalahan dunia. Salah satunya yaitu menyebarnya virus corona atau yang biasa kita kenal sebagai COVID-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 merupakan pandemi global yang menguji suatu ketahanan negara. COVID-19 datang dan menggerus pertahanan negara dalam berbagai bidang, tidak hanya sosial budaya, tapi juga kesehatan dan perekonomian. Beberapa lembaga memperkirakan terjadi tambahan antara 1,16 juta hingga 9,6 juta penduduk miskin pada tahun 2020 yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta hingga 5,23 juta pada tahun 2020. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran negatif 3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Terus dengan tidak segan-segannya mengharapkan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit sehingga itu bisa mendorong pemulihan ekonomi. Kami juga ingin sampaikan kepada perbankan dan dunia usaha bahwa perbaikan ekonomi itu berlanjut. Kondisi korporasi, khususnya korporasi besar, apalagi yang melakukan ekspor, itu juga membaik. Sudah saatnya tentu saja ini adalah penyaluran kredit itu terus didorong. Menurut Puspayoga, rasio wirausahawan di Indonesia sudah meningkat 7% lebih dari jumlah penduduk di Indonesia, di mana 0,78% di usia pelajar sudah mulai berwirausaha, 2,3% di usia mahasiswa, 3% di usia 25 tahun, dan sisanya di usia 35 tahun ke atas. Bagaimana peran mahasiswa sebagai wirausaha dalam mengembangkan perekonomian Indonesia di era new normal? Kami telah mewawancarai beberapa mahasiswa yang telah turut andil dalam berwirausaha. Saya peran mahasiswa dalam mendorong perekonomian Indonesia itu sangat penting, di mana ketika mahasiswa dalam melakukan kuliah sudah memiliki sebuah bakat atau juga disebut sebuah CV. Ketika CV-nya sudah memiliki CV tentang berbisnis, ketika itu juga dia memiliki sebuah bakat. Dan ketika ia sudah memiliki bakat, langkah selanjutnya adalah mengembangkan atau menciptakan bisnis baru. Banyak sudah mahasiswa yang ada di Indonesia yang menciptakan bisnis baru.
Contohnya yang saat ini sedang viral yaitu sebuah aplikasi online yang dimana pada masa pandemi ini kita sangat membutuhkan aplikasi tersebut. Dan belajar tentang bisnis. Ketika kita sudah belajar, maka saat itu juga kita mengembangkan skill berbisnis saya. Contohnya dalam sebuah praktek, saya langsung turun ke lapangan. Dalam hal ini saya menerapkan sebuah teori dan juga praktek, dan hasilnya alhamdulillah sudah bagus. Adalah bisnis ini, karena bisnis ini merupakan sebuah bisnis yang dimana berbeda dengan perdagangan. Jika perdagangan, kita hanya mendapatkan untung ecer saja ketika barang itu dijual. Tapi berbeda dengan bisnis, ketika bisnis barang dijual, selain mendapatkan untung ecer, kita juga mendapatkan sebuah bonus. Dan di sini sistemnya juga sangat enak, bisnis MSP ini, karena produknya juga multi bestseller dan juga diminati seluruh masyarakat Indonesia, hubungan dari Sabang sampai Merauke, dan juga sudah banyak para member yang sudah sukses di sini. Untuk itu juga saya memilih bisnis ini karena menurut saya itu sangat tepat dalam membantu perekonomian Indonesia yang berkedok MLM. Kemudian saat ini sudah mencapai sekitar 10 juta. Itu untungnya, dan modalnya yaitu 420. Bisnis ini sangat menguntungkan bagi saya, tentunya karena tidak menghambat pekerjaan saya di bisnis ini, karena bisnis ini memang bisa di-online-kan, sehingga kita tidak perlu repot-repot keluar rumah, kemudian menggelar dagangan, karena mengingat kondisi saat ini yang begitu histeris. Kita bisa melakukan sebuah penjualan online, bisa melalui Shopee, Facebook, WA, IG, dan masih banyak lagi. Dan untuk itu ketika sebuah pelanggan berpesan kepada kita langsung saja bisa memaketkannya, sehingga sangat efisien dan higienis. Saya itu tidak berpengaruh, karena ketika saya mendapatkan bonus kan ditransfer dalam ATM. Nah, saat itu juga para member MSP itu tidak terkena potongan pajak apapun, sehingga misal saya mendapatkan bonus 100.000, nanti kalau dicairkan ya 100.000, dan tidak ada hubungannya dengan penurunan suku bunga, karena memang di sini kalau suku bunga tidak berhubungan dengan bonus harian, tapi berbeda lagi dengan bonus reward. Kalau bonus reward seperti mendapatkan sebuah HP, laptop, sampai Pajero itu mendapatkan sebuah potongan admin, dan itu berpengaruh dengan suku bunga. Pandemi saat ini tetap bersemangat dan selalu positif thinking, karena apa yang Anda pikirkan yaitu apa yang akan terjadi. Ketika Anda berpikiran positif, maka hal positif pun akan terjadi. Namun ketika Anda malas dan berpikiran negatif, maka hal negatif itu juga yang akan terjadi pada Anda. Dan menurut saya, yang satu lagi yang paling penting yaitu skill dan mental. Ketika baru join atau baru memulai bisnis, memang sepi atau banyak penolakan, tapi kalau lama-lama mau berusaha pasti bisa. Kalau perannya mahasiswa dalam mendorong perekonomian, buat sekarang sih belum ya, tapi buat masa depan mungkin sangat penting. Soalnya kan kita tahu kalau mahasiswa sendiri itu sekarang merupakan bukan pengangguran gitu kan. Soalnya kita udah punya pekerjaan sendiri, berkuliah. Jadi perannya yaitu belajar yang giat agar bisa membangun perekonomian di masa depan. Jadi peran pentingnya untuk masa depan. Bisnis ini kan sebagai tahap saya mengukur sejauh mana sih kemampuan saya berbisnis agar punya pengalaman buat masa depan. Jadi sejauh mana ya dibilang saya sudah melakukan bisnis itu memang. Tapi ya untuk sampingan aja, tetap fokusnya ya di kuliah.
pilih bisnis kan jualan bakso. Kenapa? Karena kita tahu kan semua orang di Indonesia ini usianya juga beraneka ragam dan biasanya makanan yang disukai kan bakso. Jadi istilahnya tuh udah general gitu loh. Dan pasti mereka juga mikir rasanya tuh ya juga enak, seenggak enaknya tuh ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi resikonya kecil lah untuk saya bilang untuk gagal tuh kecil menurut saya. Soalnya masyarakat Indonesia suka bakso gitu. Kalau baksonya sendiri ya, di luar standnya itu mungkin 500.000 nggak sampai. Nah kalau masalah untung, ini kan musimnya lagi musim pandemi ya. Lagi pula kan kita juga bisnis, jadi kalau untung tuh nggak bisa kayak dipatok rata gitu, nggak bisa. Jadi sehari itu kadang untungnya juga banyak. Kalau misalnya habis semua itu sekitar, itu pendapatannya hampir 1 juta kalau habis semua. Tapi kalau waktu sepi ya emang mungkin sehari cuma dapat 100-200. Berdampak besar banget, bukan hanya di bisnis saya, apalagi saya kan lagi startup ya ini ya. Kalau kita bilang pandemi ini berdampaknya juga ke semua bisnis, karena istilahnya pandemi ini kan membuat daya beli masyarakat itu turun, sehingga konsumsi masyarakat juga turun. Akhirnya dampaknya pada semua pelaku bisnis juga nggak dapat penghasilan. Kita bilang bisa istilahnya keuntungannya menurun semua. Jadi ya pengaruhnya sangat besar. Tapi mungkin akan kembali lagi setahun ke depan, mungkin akan kembali lagi. Kan masih masa resesi ya ini ya kalau kita bilang. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam menangani masa pandemi ini tuh semua pasti ada pengaruhnya. Soalnya kita juga tahu kan kalau misalnya belajar ekonomi, kebetulan saya sendiri juga anak ekonomi ya. Kita kan tahu itu adanya apa? Kalau bilang tuh garis permintaan dan penawaran istilahnya kan. Kalau misalnya sudah dibijakan seperti itu kan, berarti kan gimana caranya pemerintah ini mengembalikan daya beli masyarakat seperti semula. Jadi kebijakan seperti menurunkan suku bunga itu juga salah satu bentuk pemerintah menarik investor masuk ke Indonesia agar perekonomian ini juga semakin membaik. Nah, dampaknya pada bisnis saya sendiri, apabila suku bunga diturunkan, investor masuk, berarti kan banyak masyarakat Indonesia yang dipekerjakan kembali. Akhirnya banyak juga masyarakat Indonesia yang mendapatkan penghasilan kembali dan daya belinya meningkat. Ya, secara tidak langsung maka kita anggap bakso saya. Maka orang-orang ini yang dulunya nggak punya uang, setelah punya uang bisa kan jual bakso saya. Akhirnya bakso saya juga banyak yang jual. Kalau kita hubungan seperti itu. Jadi peran pemerintah juga sangat berpengaruh. Berikutnya yang keempat ini sangat-sangat penting. Yaitu apa? Always tingkatkan diri. Karena pada waktu resesi, Anda yang tidak mempunyai nilai tambah dibanding orang lain, Anda akan disingkirkan. Tapi kalau Anda mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding orang lain, jadi dikatakan Warren Buffett begitu ya, pada waktu talk show bareng dengan Jay-Z itu penyanyi top, suaminya Beyonce gitu ya, dan ini sudah kaya raya itu. Kalau kamu ngasih saran apa? Ya invest in yourself gitu ya. Jadi stay grow to yourself, jadi sehingga Anda dibutuhkan di dalam resesi pun. Kalau menambah kapabilitas diri begitu ya? Yes, menambah kapasitas diri. Misalnya Anda jago sekali di bidang marketing. Apa yang terjadi? Jago sekali di bidang negosiasi, jago sekali di bidang go-public, jago sekali di bidang apapun, pendanaan atau apa, Anda pada waktu resesi malah Anda dibutuhkan karena Anda dibutuhkan. Jadi Anda malah jadi pahlawan penyelamat resesi tadi. Video tersebut mengemukakan salah satu juru selamat dari krisis ekonomi. Ini adalah cara yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Berusaha untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing dan survive terhadap ancaman-ancaman krisis. Salah satunya dengan tetap eksis berdagang dan menjadi supplier kebutuhan masyarakat di masa pandemi.